Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala rasulihil karim, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala al-mu'allif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Imam Ghazali wal awliya tis'an fil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal 'arifin billahi rabbil alamin, khususan muallif hadzal kitab Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Kiai Haji Abdul Rahim bin Kiai Haji Sa'id wa ala alihi, summa ila muallif kitab Rawa'i'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam Syekh Ali As-Sabuni, summa muallif kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ala alihi wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ahli baitihim wa ahli silsilatihim wal akhizina anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, langsung mawon kita masuk Al-Muhadharah Ar-Rabi'ah halaman 31, At-Targhib fi Zawaj wa Tahzir minal Bigha. At-Targhib fi Zawaj, nyeneng-nyenengaken, memotivasi fi zawaji ing dalam menikah, wa tahzir, dan memberikan peringatan minal bighai, menjauh dari berbuat celah, berbuat zina. Ayat memberikan motivasi untuk menikah. Surat An-Nur ayat 32 sampai 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum, wa ankihulan nikahno sapa sira kabeh, lan ngawinno sapa sira kabeh, al ayama ing pira-pira bujangan, minkum saking sira kabeh. Perintah Gusti Allah, nikahkanlah kalau punya anak bujangan, baik laki-laki mau perempuan, nikahkanlah jika wis pantas. Minkum saking sira kabeh, wassolihina lan nikahno sira
as-solihina ing pira-pira wong kang pantes, wong kang layak, wong kang soleh min ibadikum saking pira-pira budak lanang sira kabeh wa imaikum lan pira-pira budak wadon sira kabeh. Jadi Allah ini memerintahkan, walaupun nanti ada yang memberikan makna perintah itu bisa bermakna wajib, bisa bermakna sunnah, tapi perintah Gusti Allah nek duwe anak nikahno sing bujangan, nek duwe anak nikahno lagi-lagi ayam sing bujangan, sing duwe bojo ojo kepo. Jadi sing wis duwe bojo ojo kepo, sing bujangan wa angkihul ayama nikahno minkum, bukan hanya perintah untuk menikahkan anak, bahkan jika kalian mempunyai budak yang layak. Jadi budak itu kan sebenarnya, misalnya saya punya budak itu kan milik saya, ini pun perintah Allah, nikahno budakmu. Kalau saya menikahkan budak saya, otomatis pada dasarnya hak-hak saya terhadap budak itu kan menurun. Karena budak ini harus mempunyai, dia juga mempunyai, akhirnya mempunyai kewajiban terhadap istrinya, mempunyai kewajiban juga terhadap nanti anaknya. Tapi tetap diperintah dalam dalam tafsir Bahrul Majid kalau nggak salah Sya'rawi, mazhab Syafi'i itu wajib hukumnya. Kalau ada seorang tuan mempunyai budak, wajib menikahkan hambanya yang layak, artinya dia mampu untuk memberikan nafkah terhadap istrinya dan sebagainya. Secara logika hamba itu miskin, budak itu gak punya apa-apa, bahkan dirinya saja gak punya, berarti miskin. Itu saja diperintahkan sama Allah, apalagi yang merdeka. Mungkin akan ada ungkapan, lu gak duwe, belum punya rumah, belum punya, ya masih miskin. Maka jawabannya iya kunu fuqara'a, iya kunu lamun ono sapa solih ibadikum wa imaikum, dan paling enak iya kunu lamun ono sapa ayama iku fuqara'a fakir, yughni mongko nyugihaken sapa Gusti Allah, mongko nyugihaken hum ing ayama sapa Allah Gusti Allah. Jika mereka pas menikah, belum menikah masih miskin, maka Allah lah yang akan membuat mereka kaya. Dari sifat lohmani Gusti Allah. Jadi kalau ada alasan belum punya belum punya ini terus gak mau nikah, iso dengan aku lu durung nyambut gaweku durung tepak, engko nek aku nikah kok gak iso ngingoni anake wong. Kan banyak alasan itu. Di ayat ini jelas, iya kudu fuqara, jika mereka fakir yughnihimullah min fadlih, Gusti Allah yang akan membuatkan mereka kaya. Dalam hadis iltamisul ghina bin nikah, iltamisul rizq bil nikah, carilah rizki dengan menikah. Jadi bisa jadi kalau pas lagi bujangan ya mungkin penghasilannya besar, tapi nggak jadi rizki, amblas saya. Bujangan itu penghasilannya besar, entek. Tapi begitu dia nikah, penghasilannya tetap bisa nabung, bisa akhirnya beli rumah, bisa akhirnya beli kendaraan dan sebagainya. Hadis Rasulullah jelas, iltamisul rizqa bin nikah.
Eh, dan ini juga berlangsung terhadap beberapa para sahabat, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Dalam riwayat dicurhati oleh rakyatnya, saya itu susah mencari rezeki, saya kayaknya terhambat, susah untuk mendapatkan rezeki. Nikah. Jadi menikah itu justru untuk memperlancar rezeki. Itu versi ayat Al-Quran, versi hadis, dan versi asarnya sahabat. Nah, yang sering terjadi kan karena kita ngapunten, rasa percaya kita, iman kita terhadap janji Allah, janji di Rasulullah yang berkurang. Padahal jelas janji di Gusti Allah begitu loh. Wallahu utawi Gusti Allah iku wasi'un zat kang moho luas rizkine, luas. Bahasa saat ini jembar sekabehane, karena Allah maha luas, rizkine berlimpah-limpah, gak usah khawatir. Alimun tur moho mengetahui akan kebutuhan hamba-hambanya. Wal yasta'fif lan becik Ifa itu menjaga dari perbuatan haram, lan becik amri ifah, amri menjaga dari perbuatan haram. Allazina ing pira-pira wong akeh la yajiduna kang sapa allazina pira-pira wong akeh la yajiduna kang ora nemoni sapa allazina nikahan ing nikah hatta yughniya sehingga nyugihaken sapa hatta yughniya sehingga nyugihaken hum ing allazina sapa Allah Gusti Allah min fadlihi saking kelomanane keutamaane Gusti Allah. Dan hendaknya orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pernikahan, maka dia hendaknya menahan diri. Dalam hadis itu kan man istata'a minkum alba'at falyatazawwaj. Barang siapa yang mempunyai mampu untuk memberikan ba'at, hendaknya dia nikah. Fa ilam yastati, maka jika dia tidak mampu, hendaknya dia berpuasa. Ini jika tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan, hendaknya dia berpuasa sehingga sampai Allah memberikan dia kemampuan untuk menikah. Artinya juga nek gak duwe yo nyimpeno seven uangmu. Cara salah satu nge-save ya puasa. Bujangan penghasilannya mungkin ngapunten untuk zaman sekarang, penghasilannya 2 juta, tapi gawe handphonean tek 1 juta, gawe melaku-melaku gak poso, itu gak luar biasa tafif. Maka target utamanya menikah. Walaupun penghasilannya masih 2 juta, penghasilan ini dipakai dengan berpuasa, disimpan. Ini metode yang digunakan, wal yasta'fif hatta yughniyahumullah. Wallazina utawi pira-pira wong akeh yabtaguna kang nyupri sapa allazina alkitaba ing perjanjian, mimma saking barang, saking wong malakat kang duweni apa aimanukum tangan-tangan sira kabeh, fakatibuhum mongko melakukanlah perjanjian no sapa sira kabeh hum ing ma malakat aimanukum in alimtum lamun ngerti sapa sira kabeh fihim ing dalem allazina hum ing allazina in alimtum lamun ngerti sapa sira kabeh fihim ing anda allazina khairan ing api. Jika ada budak, ini kasusnya budak
Tidak, sekarang ini tidak ada, tetapi tetap hukumnya ada. Barangkali suatu saat terjadi. Jadi ini dulu zaman orang perbudakan, zaman jahiliyah, budak itu selamanya akan menjadi budak. Saya punya budak, nanti nikah, anaknya akan jadi budak saya. Jadi perbudakan itu tidak akan berakhir. Islam ada metode yang namanya mukatabah. Budak mukatabah, budak yang ingin melaksanakan transaksi sama kita untuk menebus dirinya. Dia bisa menebus dirinya. Pak, saya ingin bebas. Dulu harga saya berapa? Misalnya 30 juta. Saya ingin nebus 30 juta. Ini allazina yabtaghunal kitaba. Maka jika kamu melihat mereka itu baik, artinya mempunyai niat yang baik untuk melepaskan diri dari perbudakan dan sebagainya, fakatibuhum, maka laksanakan perjanjian perbudakan ini, pelepasan perbudakan. Islam itu semangat melepaskan perbudakan itu sangat besar. Jadi walaupun dalam hukum Islam, dalam ayat Al-Quran ada hukum perbudakan, tapi pada dasarnya hukum Islam itu ingin menghapus perbudakan di saat perbudakan sedang marak. Kenapa? Kafaratul yamin itqu raqabah, memerdekakan budak. Orang melaksanakan hubungan suami istri di siang hari pas puasa, memerdekakan budak. Ada perintah ini namanya dikit-dikit memerintahkan untuk memerdekakan budak, sehingga efek dari Islam itu perbudakan semakin berkurang, termasuk metode mukatabah. Wa atuhum lan aweono sapa sira kabeh hum ing allazina min malillahi, saking bandane Gusti Allah, allazi ata kang nekani sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh, allazi ata kang nekaaken sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh, wala tukrihu, dan berikanlah upah. Jadi mukatabah ini, budak ini kan sudah melaksanakan transaksi sama saya. Pada dasarnya dia harus membayar, menebus ini dari bukan tugas yang saya berikan. Apa yang saya berikan, ini perbudakan loh ya. Apa yang saya berikan, saya suruh dia kerja dan sebagainya, itu milik saya. Dia budak itu tidak mendapatkan gaji. Budak itu tidak mendapatkan gaji. Lah orang kalau sudah melaksanakan mukatabah, terus gajinya dari mana dia bisa menebus? Dulu bisa ditebus biasanya kalau perempuan ada laki-laki yang suka laki-laki merdeka, suka pingin menebus. Di film-film Cina sering terjadi begitu. Itu bisa ditebus sama calon suaminya. Nah, kalau pada dasarnya ini budak nggak mendapatkan apa-apa dari saya, tapi Allah memberikan perintah, berikanlah dari harta yang Allah berikan kepadamu, harta Allah yang Allah berikan kepadamu. Artinya betapa hebatnya Islam dalam mengikis perbudakan. Ini budak harusnya nggak mendapatkan gaji, suruh ngasih gaji. Kenapa? Agar dia bisa cepat menebus kebebasannya. Wala tukrihu lan ojo meksa sapa sira kabeh fatayatikum ing pira-pira budak wadon sira kabeh alal bighai ing atase berbuat zina in aradna
lamun ngarepaken sapa fatayatikum tahassunan ing ngreksa menjaga diri, litabtahu supaya merkole sapa sira kabeh aradul hayati dunya, meksa budak untuk berbuat zina karena litabtahu supaya merkole sapa sira kabeh aradul hayati dunya ing kemerlap harta kehidupan dunia. Janganlah kalian memaksa budak-budak. Jadi kalau budak itu laki-laki disebut, tergantung, ada budak yang masih muda itu disebut, kalau laki-laki fatan, kalau perempuan fatayat. Nah itu budak-budak yang masih muda. Kalau yang sudah tua-tua biasanya tetap disebut ibadikum, walaupun nanti dalam keterangannya Nabi itu tidak suka kalau majikan pemilik budak itu, tuan itu memanggil budaknya dengan panggilan budak, lebih suka dengan fatat itu ya apa ya, pemuda dan pemudi. Mungkin zaman sekarang itu kacung itu kan dari kacung itu apa? Budak. Dulu zaman kita bahasa Jawa aja, kacung itu apa? Budak. Tapi kita manggilnya cung, panggilan jadi panggilan sayang. Itu kan bahasa pada dasarnya kayak manggil budak. Tapi diperlunak, Nabi memerintahkan perlunaklah cara memanggilmu terhadap budak-budakmu. Ini begitu juga sama pembantu, apalagi pembantu. Pembantu itu orang merdeka, janganlah memanggil pembantu itu dengan ucapan nek dulu itu pembantu itu sing kasar itu apa? Jongos. Nah, perintah Nabi itu nggak boleh begitu. Iku wong-wongku, bahasa zaman sekarang asistenku, asisten kan keren. Asisten padahal ya pembantu juga, ART, asisten rumah tangga, tapi namanya asisten. Keren, kayak pegawai. Tapi inilah perintah Al-Qur'an, perintah Allah, perintah Islam. Perlu nak dalam memanggil orang-orang yang ada, budak dan apalagi orang yang ada di sekitar kita. Perlu nak bahasa kita. Makanya undang-undang kita itu sudah bagus sekali. Bahasa orang buta diganti menjadi tunarungu. Orang gila, menyebut orang gila aja nggak boleh loh. Bisa dituntut kalau nggak salah ya. Memanggil orang gila disebut orang apa? Pokoknya itulah. Jadi sangat lunak sekali. Berarti konsepnya sesuai dengan konsep Islam. ODGJ ya, ODGJ nggak boleh manggil gila, nggak boleh. ODGJ nyebutnya. Sesuai konsep Islam artinya. Jadi kita nggak perlu terlalu, kan belakangan banyak orang mengkritiki kok begitu banget sih. Enggak, itu sesuai konsep Islam. Don, jangan memaksa budak-budakmu. Fatayat itu mungkin kalau di dunia Dayang itu kan budak versi yang dibeli. Dayang di film-film itu kan ada namanya dayang. Itu budak, statusnya budak, dibeli dari keluarganya, dibeli sama raja
sama para bangsawan dibeli, itu statusnya budak dayang. Nah, di ayat ini jangan paksa dayang-dayangmu itu melaksanakan perbuatan yang berbau zina, zina dan sejenisnya, padahal mereka itu ingin berbuat baik, ingin menjaga diri. Jadi tadi kan bahas seorang majikan itu bebas memperlakukan budaknya, perempuan-perempuan dayang-dayangnya, majikan, bukan majikan, tuan yang punya budak itu bebas. Di sini menggunakan barang. Walaupun manusia jika statusnya menjadi budak pada dasarnya itu bebas diperlakukan, bebas dikumpuli. Tapi jika dia dikumpuli sama majikannya dan nantinya dia punya anak, maka disebut ummul walad. Anaknya ini merdeka, anaknya majikan yang melakukan pergumulan dengan budaknya itu merdeka. Ibunya akan merdeka jika majikannya mati, disebut dengan ummul walad. Itu kasus-kasus tertentu. Dulu mereka dayang-dayang disuruh untuk melakukan perbuatan-perbuatan zina, termasuk disuruh nemani untuk minum-minum khamr. Di film-film kan banyak itu. Zaman dulu itu perintah Allah, jangan paksa mereka. Dan apa yang dihasilkan menjual. Kadang mereka dulu, ini lagi-lagi dulu sebelum Islam itu sudah umum, budak-budak perempuannya disuruh melakukan prostitusi, uangnya dipakai diambil sama sang tuannya. Ini tidak boleh. Padahal dalam sebuah hadis itu termasuk mahrul khabis, mahrul baghi, maharnya genggek, nggak boleh. Termasuk harta yang kotor. Wa may yukrihna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Barang siapa memaksa, wa man utai sapane wong iku yukrih, memaksa sapa man hunna ing fatayatikum, fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah min ba'di ikrahihinna saking sause memaksa fatayatikum iku ghafurun zat kang moho ngapura, rahimun tur moho pengasih. Dan barang siapa yang memaksa mereka, sesungguhnya Allah setelah pemaksaan mereka itu maha pengampun juga maha pengasih. Itu mungkin maknanya orang-orang perempuan-perempuan yang dipaksa untuk melaksanakan perbuatan itu sama atasannya, sama tuannya, itu peluang untuk mendapatkan tobat sangat besar, karena Allah menggunakan kalimat ghafurun zat kang moho ngapura. Walaqad anzalna lan teman-teman nurunaken sapa ingsun ilaikum maring sira kabeh ayatin ing pira-pira ayat mubayyinatin kang nerangaken wa masalan lan dadi contoh minal lazina saking pira-pira wong akeh khalau kang wis lewat sapa allazina min qablikum saking sira kabeh wa mau'izatan lan jadi mau'izah lil muttaqina maring pira-pira wong kang takwa. Allah menurunkan kepada kalian umat Islam ayat-ayat yang menjelaskan dan memberikan contoh orang-orang yang pernah ada sebelum kalian dan menjadikan mau'izah, menjadi pitutur bagi orang-orang yang bertakwa. Al-mufradat, bukan itu. Al-ayama maknanya ayama wa angkihul ayama iku jam'u ayamin, jamaknya lafadz ayam. Ayam bukan pitik.
wa huwa utawi ayam iku man wong la zauja kang ora ana bojo lahu maring man rajulan iku lanang kana ana sapa man awi broatan utawa wadon zakaron lanang sapa man au unsa utawa wadon. Ayama tadi bujangan maknanya adalah orang yang tidak mempunyai istri, baik laki-laki maupun perempuan, orang yang tidak mempunyai pasangan, bujangan. Ini berlaku juga bagi duda maupun janda. Jadi duda maupun janda itu disebut ayama. Tugasnya orang wali adalah menikahkan para bujangan termasuk janda ini jika layak untuk menikah. Wasi'un maknanya wasi'un apa? Zuhinan kang duweni kesugihan, wasa'atin dan kejembaran, yabsutu beber sapa Gusti Allah ar-rizqa ing rizki liman maring wong yasya'u kang ngersakaken sapa Gusti Allah min ibadi saking pira-pira hambane Gusti Allah. Wa huwa utawi Gusti Allah iku al-ghaniyyu zat kang maha sugih, al-hamidu kang maha terpuji. Tadi yang dikabarkan jika kalian miskin, jika mereka miskin maka Allah akan membuat mereka kaya. Di sini wallahu wasiun, Allah maha luas. Maksudnya luas apa? Yang mempunyai kekayaan dan kejembaran, di mana Allah akan membeber, bukan hanya memberi, digojok rezeki terhadap mereka yang diinginkan sama Allah. Memang barang pernikahan itu kan sesuatu yang kadang orang bilang cinta itu misteri, lebih misteri lagi pernikahan. Pernikahan itu sangat misteri. Zaman abah-abah ini kan dulu banyak orang nikah gak duwe apa-apa, gak usah ngomong anu. Dulu nyambut gawe ya ketika masih pemuda, rok-rok asem, gak punya apa-apa. Sekarang nggak ada rok-rok asem karena asem wis gak ono. Dulu itu rok-rok asem, bahasa rok-rok asem apa? Nggak ada kerjaan. Kerjaannya ya asem di pohon itu dirok untuk dijual, bahasa kasarannya. Tapi bisa beli rumah, bisa meninggal no warisan tanah searat-arat, dibanding no sekarang yang ingin menikah nunggu mapan, nikah nunggu mapan, sehingga apa yang terjadi ya sampai bertahun-tahun belum bisa beli rumah, apalagi beli tanah. Kalah sama orang-orang dulu itu. Saya nggak ngomong orang lain ya, orang tua saya aja ketika menikah mungkin ya rok-rok asem itu nggak punya apa-apa. Saya anak pertama, jadi saya tahu banget kehidupan orang tua saya ketika masih di bawah. Tapi yughnihimullah min fadli, Allah memberikan kekayaan bagi mereka. Mungkin lebih cepat menikah ketika selesai bekerja itu, setelah selesai kuliah itu akan lebih baik, karena Allah akan memudahkan rezekinya. Lagi-lagi kekalahan kita zaman sekarang, rasa percaya kita terhadap Allah akan janji-janjinya yang kurang. Turun kerjole, turun anu. Zaman sekarang kan sudah mulai itu. Wasiun, alimun. Alimun apa? Alimun kang moho ngerteni bihajatin nasi kelawan piro-piro kebutuhane menungso. Wa masalihihim lan piro-piro maslahatai nas. Fayujri bukan yujzi, insyaallah la'ala shawab. Fayujri mongko mengalirkan, menjalankan sopo Allah alaihim ing atasin nas. Kalau fayujzi itu bales, mongko mengalirkan sopo Gusti Allah alaihim ing atasin nas
minar rizki saking rizki ma ing barang kusima kang kus den bagi apa rizq lahum maring nas. Allah maha mengetahui akan kebutuhan manusia dan maslahatnya, maka Allah akan mengalirkan rizki yang memang sudah dibagi. Jadi kita itu kan rizki kita kan sudah dibagi sama Allah. Rizki kita mulai sebelum kita lahir kan sudah diplot. Nah, kalau kita ini bisa jadi belum menikah, rizkinya mandek, belum gudangi segini, nggak mengalir-ngalir, kerannya ditutup, nunggu nikah baru kerannya dibuka. Fayujri, mungkin bahasa yang di sini fayujri mangko mengalirkan sapa Allah rizki yang itu sudah dibagi. Kita harus yakin rizki kita itu wis dibagi ambek Gusti Allah, cuma kerannya sedang ditutup apa dibuka. Maka bahasa yang sering dipakai, kadang suami istri itu penghasilan berdua, kadang kerannya nyonya lebih besar dibandingkan keran suami, kadang, sehingga hasilnya istri bisa jadi lebih besar daripada hasilnya suami. Yang patut difahami adalah masih yo krane kuno ini pada dasarnya rezeki wong loro. Jangan mentang-mentang krane, ngapunten ini sering terjadi juga, krane sing wedok lebih besar akhirnya over, atau sebaliknya. Saya punya kasus adalah orang yang saya tahu kebetulan ngambil rumah di perusahaan, suami istri yang kerja suaminya ketika menikah rezekinya masya Allah banyak, sampai bisa memberikan fasilitas beberapa sepeda motor kepada keluarga suaminya. Mungkin gara-gara sing lanang ini hasilnya wakeh, keluarga yang laki-laki ini merasa gak seneng sama istri ini, dipaksa dalam tanda kutip agar bercerai. Begitu bercerai, rizkinya anjlok. Rizkinya ketika cerai, mereka berdua ketika menikah, rizkinya mengalir di satu keran suami, kenceng banget, banyak. Begitu cerai, langsung mampet. Kebetulan mengajukan KPR, gak kuat bayar. Padahal secara penghasilan awalnya mampu, berlebih, gak ngomong mampu, berlebih. Begitu dia cerai, langsung gak mampu, sampai akhirnya disita bank. Ini contoh kasus, dan mungkin akan banyak kasus-kasus seperti itu. Bisa jadi ngapunten, sampean rezeki sampean gampang, iku rezekine bojo pean, cuma krane lewat pean. Nggak boleh kita mentang-mentang punya penghasilan besar rumongso iki kerja keras kudu iku rezekine bojo pean, cuma lewat tok. Nah ini harus, makanya perintah Rasulullah tadi kan gitu, carilah rezeki dengan menikah. Dan di kitab Bahrul Madid menarik, Bahrul Madid atau tafsir Asy-Syarawi, menariknya orang yang gak mau menikah itu dilaknat sama Allah dan diamini sama malaikat. Bukan ada orang gak menikah karena sibuk belajar. Imam Nawawi, Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi itu tidak sempat menikah, walaupun hadisnya nikah adalah sunnah Rasul. Ini bukan beliau nggak mau menikah, bukan, saking semangatnya belajar, gak kober mikir nikah tuh gak kober, sehingga karangan
Imam Nawawi itu sangat banyak banget. Ada generasi sesudahnya, kalau nggak salah Jalaluddin As-Suyuti itu sempat komentar, ya pantes Imam Nawawi karangannya akeh, gak kawin. Kene sing kawin iki yo gak kuat rek ngarang terus banyak. Imam Nawawi itu tidak menikah. Saya lupa Imam Syafi'i itu menikah atau tidak. Enggak menikah juga. Bukan karena beliau enggak mau. Tapi jika ada orang sudah mampu layak kok gak mau menikah, ini harus hati-hati. Gak mau menikah, la'anahumullahu min fawqil arsy. Allah melaknati, disandingno sama orang laki-laki yang menyerupai perempuan alias banci, dilaknati juga sama Allah. Juga dilaknati perempuan yang menyerupai laki-laki alias tomboy. Sing parah wis gak gelem nikah banci sisan, lah double-double lah nanti Gusti Allah. Jadi menikah itu ya banyak sekali faktor, terutama memang ojo ngomong enak bujangan santai, iya. Tapi lagi-lagi rizki, satu rizki, dua ganjarane wong menikah sama orang tidak menikah jauh sekali ganjarane. Walaupun ganjarane itu urusannya Wak Lurah. Wak kasut dak niki. Pun monggo barangkali ada pertanyaan. Siap. Sini lah. Ambil. Iya. Siap. Soal untuk melepaskan diri dengan cara atau terus. Ini dengan yang saya tahu museum dan hal-hal dengan hal yang seperti itu ini persis. Namun kan kayak bukan pekerjaan kereta membeli, ya, udahlah terus sekarang itu suatu kontrak. Kalau ingin melepaskan diri atau keluar dari lokalisasi itu, dengan cara menebus sesuai dengan berapa lama kontrak kerja. Selain itu berhubungan dengan kontrak saya. Jadi ini melepaskan diri. Kadang-kadang ini meminta seseorang untuk menebus dirinya di mulai. Ya, ini sudah lama seperti ini. Terus yang saya tahu lagi, mungkin saya yang baru tahu, ini guru-guru, ya. Namun kan guru-guru yang di pesantren sekarang itu kalau sistem kontrak kerja itu kalau resign sebelum kontrak kerja habis ini sebagai agenda. Seakan-akan ini guru seperti tidak suka. Ini di pesantren sudah berjalan lama. Kontrak 2 tahun atau 3 tahun. Setelah itu sebelum tuntas kontrak atau 1 tahun atau ada keluar nikah, belum nikah, ini kena denda selama gaji kontrak itu. Nah, seakan-akan museum ini guru itu mudah gitu. Nah, bagaimana saya memahami seperti menyikapinya? Ya, kita ini tidak menyamakan antara guru yang denda riset kontrak habis dengan guru yang kontrak kita juga kena denda. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Para
Para Purel itu dulu ini berdasarkan sejarah. Dulu memang orang anak-anak ini dibeli dari orang tuanya. Ini dulu. Yang sekarang saya nggak tahu. Jadi para germo, para majikan itu, para mucikari itu datang ke kampung. Datang ke kampung-kampung melihat anak-anak yang mempunyai potensi. Itu dibeli dari orang tuanya. Benar-benar bahasanya dibeli. Kalau dibeli budak. Kalau dibeli budak. Biasanya sama orang tuanya, ini kondisi kampung yang serba kekurangan. Ketika dia serba kekurangan, dikasih uang timbang dodol petik, timbang dodol wedhus, anak perempuannya dijual. Maka jika ini terjadi transaksi jual beli, itu budak. Tapi ada juga, wallah alam saya nggak tahu, para bahasa dijamakno jadi begenggek. Bagi dan begenggek ini bisa jadi tidak ada transaksi jual beli, tapi kontrak. Memang ada kontrak kerja. Kontrak itu bukan berarti perbudakan. Walaupun akhirnya kontrak itu mirip-mirip perbudakan, tapi bukan masuk budak. Kenapa ada kontrak itu? Biasanya untuk membuat purel-purel ini kelihatan kinclong. Ini biasanya kan orang kampung, mohon maaf saya ngomong, biasanya orang kampung sing bedak gak nempel saking nih dipoles, dan itu butuh biaya. Bagi para mucikari itu butuh biaya untuk memoles orang yang seperti ini, seperti batu menjadi cantik kinclong. Itu butuh biaya. Nah biasanya agar ini orang tidak diambil sama mucikari yang lain, diikat dengan kontrak kerja. Nah ada durasi. Nah ini kalau kontrak kerja begini itu biasanya ada durasi. Sampai durasi ini terselesaikan. Kenapa ada durasi? Agar biaya yang sudah terlanjur dikeluarkan oleh majikan ini kembali, dan bunganya otomatis. Nah saya nggak tahu apa yang terjadi dengan di pesantren, guru-guru yang ada di pesantren yang terikat kontrak seperti itu, saya nggak tahu. Bisa jadi harusnya ketika ada kontrak kerja begitu itu ada fasilitas yang diberikan terlebih dahulu kepada guru. Misalnya ada orang nggak punya, pesantren mempersiapkan kamu belajar di sini nak gratis sekian tahun, sampai nanti kamu kalau lulus kamu wajib mengabdi di sini. Itu kontrak kerja. Kenapa? Ada yang diberikan sama pesantren atau lembaga tertentu yang nanti harus dikembalikan. Ini termasuk yang kuliah di luar negeri. Biasanya ada kontrak kerja ya, saya tahu. Kuliah di luar negeri itu ada kontrak kerja baik dengan dinas maupun lembaga-lembaga tertentu. Kamu kalau kuliah di luar negeri tak biayai, tentu ada hitung-hitungannya. Nanti kamu kalau lulus wajib kerja ke saya dengan durasi tertentu, dengan gaji tertentu, alias untuk mengembalikan biaya yang sudah diberikan. Tapi ini mohon maaf, insya Allah bukan budak. Cuma kontrak kerja mengganti biaya yang sudah diberikan oleh lembaga maupun majikan terlebih dahulu agar gak rugi. Masalahnya kalau sudah dibiayai dan sebagainya, tiba-tiba dia mengingkari kontrak, rugi. Ini bukan hanya itu, agensi. Kalau di dunia perartisan, agensi, manajemen ada kontraknya sekian. Kalau orang dikontrak eksklusif misalnya RCT sebuah PH tertentu, kamu tak kontrak eksklusif,
gak boleh syuting di tempat lain kecuali di PH saya selama 2 tahun seharga 500 juta. Maka selama 2 tahun ada atau tidak job dari saya, kamu gak boleh syuting di tempat lain. Ini kontrak kerja. Kenapa? Ada yang diberikan di awal, namanya kontrak kerja. Insya Allah lagi-lagi hubungannya dengan eksklusivitas yang diberikan di awal untuk mengunci dia tidak kemana-mana. Mungkin kurang lebih sama. Nggak boleh karena sudah mengeluarkan duit besar ya. Kalau nggak balik nanti dirugikan, lembaga dirugikan. Kecuali kalau diambilkan dari uang zakat. Kalau dari pemerintah dinas mengeluarkan, Indonesia sepertinya nggak terlalu begitu banget kalau dari dinas negara ya. Tapi kalau lembaga itu sepertinya iya dibiayai. Cuma sayangnya kita jarang, sehingga orang tambah pinter itu jarang. Kalau lembaga, bank, setahu saya mungkin bank dikuliahkan ke luar negeri, dikuliahkan. Kalau Yamaha misalnya menyekolahkan orang lulusan SMK dikirim ke Jepang untuk belajar teknik mesin, pasti dikontrak, pasti. Kenapa? Ini mengeluarkan biaya besar, kurang lebih ngoten. Insya Allah bukan perbudakan, tapi memang rodok mirip. Monggo, termasuk TKW di luar negeri, TKW yang tidak bayar. Jadi ada TKW itu ke Saudi Arabia itu nggak mengeluarkan biaya sepeser pun. Biasanya kontrak kerjanya harus sekian tahun. Maka orang Arab banyak yang berargumen mereka itu budak, karena mereka ini membeli dari agensi. Ini contoh mahal, bisa puluhan juta. Majikan ketika mau mengambil TKW itu kontrak kerja, beli kontrak kerjanya itu mahal, sekian puluh juta. Ini kadang mereka menganggap saya beli loh, sehingga mohon maaf, jangan heran kalau ada majikan menganggap TKW itu budak, yang akhirnya kadang dicoba untuk digauli. Kan ada isu-isu TKW mau diperkosa sama majikan karena pola pikir mereka itu budak. Padahal bukan. Ini bukan perbudakan, ini kontrak kerja. Tapi orang Arab berasumsi itu saya beli secara perbudakan. Namanya budak itu terserah majikan. Ini pola pikir yang salah. Orang Arab beranggapan itu perbudakan, saya beli, padahal kontrak kerja. Kurang lebih ngoten, mohon maaf. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan masalah yang dijelaskan. Kalau kaum remaja itu sangat takut untuk nikah dikarenakan katakanlah persiapan rezeki. Yang saya tanyakan ini, rezeki itu tadi kan disampaikan sebelum kita lahir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu apakah juga termasuk sebuah takdir? Takdir itu apakah juga ada takdir yang permanen atau takdir yang bisa diikhtiari? Jadi mungkin kalau
ikhtiarnya keras itu bagaimana gitu, ataukah memang sudah takdir permanen gitu. Jadi ikhtiar bagaimana juga ya tetap tentunya orang meninggal itu kalau katanya keterangan-keterangan itu ya juga para mendengar keterangan-keterangan bahwasanya sudah tidak bisa diubah sedikitpun maju ataupun mundur, itu kan termasuk sudah permanen ya takdir Allah, misalkan tanggal sekian tahun sekian ya. Tapi kalau untuk rezeki tadi bagaimana? Terima kasih. Ada beberapa hal termasuk rezeki, jodoh, pati itu takdir. Tapi lebih bahasanya sebenarnya itu qadha. Takdir itu sudah terjadi. Qadha itu keputusan Allah akan nasib kita. Dibagi sama tadi bahasanya sudah ditentukan sama Allah, bagian kita sudah diputus, ketok palu, tok, bagianmu fin, bagianmu 200 triliun misalnya. Maka buat saya tak gede-gede 200 triliun. Maka sampai bagian ini kan lagi-lagi bagiannya sudah ada, kantongi. Cuma keluarnya kan belum tentu dikeluarkan brok 200 triliun. Bisa jadi di rit awal-awal kerannya cilik, ngitir mau mati misalnya langsung semua gebros. Tapi bagian ini stabil. Semuanya berdasarkan keputusan Allah. Sudah diputuskan, lagi-lagi keputusan. Keputusan itu sama dengan keputusan di orang dihukum sekian tahun. Apakah tidak mungkin orang ini mendapatkan amnesti apa itu pokoknya kan banyak selama bulan 17 dapat potongan remisi ya, dapat remisi, dapat amnesti. Karena ini putusan Allah, bisa berubah tergantung sikap kita. Makanya ada sebuah hadis, barang siapa bersilaturahim akan menambah rizki dan memperpanjang umur. Barang siapa, ada beberapa hal yang bisa menambah rezeki dan sebagainya. Tergantung sikap kita yang membuat kita tambah. Takarannya yang awalnya cuma 200 triliun menjadi 500 triliun atau tidak. Ini salah seorang ulama berpendapat seperti itu. Ada yang mubrom, ada yang mu'allaq. Mubrom itu yang pasti, tapi ada yang mu'allaq. Pada dasarnya qadha itu keputusan, bagian hidup kita itu sudah diputuskan semua sama Allah, rizki, pati dan sebagainya. Tapi lagi-lagi tergantung sikap kita, dapat amnesti, apa maksudnya, resesi, remisi dan sebagainya atau tidak. Sama orang di penjara itu kan dapat amnesti dan sebagainya tergantung sikap dia. Kalau dia berkelakuan baik dapat, tapi kalau dia di penjara tambah gak karu-karuan ya gak bakalan dapat remisi maupun amnesti, gak bakalan. Ada beberapa penunjang agar dia yang mubrom ini bisa jadi mu'allaq yang akhirnya berubah. Ini sudut pandang salah seorang ulama, sebagian ulama. Ada ulama yang lain berpendapat mubrom, keputusan Allah itu tetap gak berubah. Yang berubah apa? Silaturahim akan mendapatkan, memperpanjang rezeki. Maksudnya panjang rezekinya apa? Namanya selalu dikenang. Orang yang banyak silaturahim
Mungkin putusan Allah 60 tahun ya 60 tahun, tapi namanya itu tetap dikenang. Mbah Mudi Sikle ahli silaturahim, karena sih panjang. Begitu juga dengan rezeki. Wallahu alam, semuanya itu masih bahasan, masih dibalik rahasia Allah. Cuma para ulama mencoba untuk menafsiri. Ada yang memang ini qadha, namanya putusan, masih bisa dirubah berdasarkan remisi dan amnesti. Sama dengan qadha-nya Allah bisa berubah berdasarkan sikap kita, silaturahim, rajin sedekah dan sebagainya. Kurang lebih ngoten. Tanya lagi, monggo. Soal di suatu kampung yang Tuhan atau menghafal Tuhan. Ini kalau satu kampung tidak ada salah satu anak atau orang yang bisa menghafal Tuhan. Begitu. Di sini satu kampung itu dosa. Karena seperti itu. Kalau ada satu kampung tidak ada satu pun yang menghafal Al-Quran atau yang kafir, ini apakah satu kampung itu dosa? Nah, sebaliknya, misalnya kembali ke nikah, apakah ketika suatu kampung ada pemuda misalnya yang belum nikah, tapi ketika kerja turun juga yang di keluarga itu mampu, tapi belum nikah aja, apakah tokoh-tokoh yang di kampung tersebut kifayah yang menikahkannya? Kalau tidak menikahkan, apakah juga dosa semua? Itu ibaratnya adalah yang baru menghafal Quran, tapi kifayahnya gitu. Kalau tidak ada dosa, apakah sebaliknya ketika satu kampung tidak ada pemuda, ada pemuda yang belum menikah, tapi mampu menghidupi dirinya, sedangkan tokoh di situ atau masyarakat atau apa tidak mau mencarikan atau menikahkan, apakah juga dosa? Terima kasih. Di sini menikah itu hukumnya bukan fardu kifayah, tapi sunnah dengan berbagai macam kelebihan. Tidak menikah bukan berarti selama dia tidak man raghiba an sunnati, tidak benci pernikahan. Kalau orang itu benci pernikahan, maka falaisa minni, bukan golonganku. Tapi dia nggak benci pernikahan, pingin nikah tapi jodoh nikah oleh-oleh, nggak bisa dipaksa. Memang walaupun bisa jadi nggak dapat jodohnya, itu bukan jodohnya nggak dapat, dia salah mencari. Kepingin uang, pingin golek beli mobil, datangi nang pasar larangan atau pasar ikan. Bisa jadi ada wong nyasar, bisa jadi, tapi kemungkinannya sangat kecil. Kalau mau beli mobil ke showroom, insya Allah dapat. Kalau pingin beli ikan asin, datanglah ke pasar tradisional, insya Allah dapat. Tapi kalau datang beli ikan asin, datangnya ke showroom, mungkin bisa, tapi kemungkinannya sangat kecil. Banyak orang itu mencari jodoh juga salah mencarinya. Bahasa sering ada omongan ini di Facebook atau di TikTok, saya lupa. Golek jodoh nang kafe, golek jodoh nang nightclub. Mari ngono ternyata suaminya itu cari, begitu udah nikah suaminya itu cari perempuan lain. Begitu dia disakiti, dia komen semua laki-laki sama. Kan banyak ngoten niku. Ya salah wong golek nang nightclub. Maka yang datang ke nightclub adalah dalam tanda kutip ya orang yang seperti itu. Apakah ada yang datang ke nightclub orang baik-baik, alim, terus bertanggung jawab?
Mungkin ada, tapi kemungkinannya kecil. Cari jodoh pun begitu, golek jodoh golek dewe. Radius ini banyak orang, anak-anak zaman sekarang cari jodoh itu kan kepingin golek dewe. Padahal sing pengalaman secara emosional psikologi itu kan orang tua. Gak gelem golek wong tua, gak gelem golek dewe. Begitu gak cocok, akhirnya menyalahkan pernikahan. Awakmu sing salah, Cak. Wis enak-enak digolek wong tua, bojo sing pernah. Bukan berarti nyari sendiri salah, bukan. Lah kalau nyari sendiri udah dapat yang bagus, dapat yang cocok, ya alhamdulillah. Tapi semakin banyak yang terjadi sekarang kan gitu, pingin nyari sendiri sesuai dengan konsep dia. Biasa nih akhirnya yang rata-rata yang gak menikah baik laki-laki dan perempuan biasanya karena pingin nyari sendiri. Tapi lah nek pasrah mbek wong tua cepet asli. Siap kula jenengan nikah dalam meneh wis soleh. Cepet banget biasa. Laki-laki ngapa? Kenapa? Salah mencari. Ngoten kurang lebih ngoten. Apalagi tadi pertanyaan lali ketahuan. Itu terus saya juga nggak tahu itu menghafal Quran itu fardu kifayah apa enggak ya? Seingat saya belum tahu. Nanti coba saya carikan apakah menghafal Quran itu fardu kifayah. Jadi sak kampung nek gak ono sing hafid dosa kabeh. Aduh, abote. Saya nggak tahu sekampung saya kalau sekarang banyak. Kalau zaman dulu yang hafal Quran itu jarang. Sunnah muakkadah, iya saya yakin. Tapi kalau fardu kifayah berat, itu memberatkan umat Islam itu. Saya nggak yakin sampai ke fardu kifayah menghafal Quran. Saya nggak yakin. Tapi insya Allah di pertemuan selanjutnya tak coba. Ini kalau zaman sekarang mungkin banyak lah hafid-hafid di tiap kampung, di satu desa. Kalau zaman dulu itu susah, pondok tahfidz gak ada. Dusuk kabeh mbah-mbahku dhisik. Insya Allah tidak. Kalau hafid satu Quran, walaupun sebenarnya bahasa yang digunakan itu hamilul Quran. Hamilul Quran itu wong sing nggawa. Hafid itu cuma hafid kalau disebut bahasa fikih, bahasa ilmuwan, hafiz itu orang yang hafal hadis. Orang yang hafal Quran disebut hamil atau qari. Zaman awal-awal Rasulullah itu tidak ada orang yang hafal hampir satu Quran penuh, hampir nggak ada. Ada sekian persen, ada yang sekian persen. Ya kecuali Rasulullah jangan disamakan. Karena para sahabat itu kan mendapatkan nyatet dari Rasulullah itu pas turun ayat ini dia hafalin, pas ayat ini dia. Nah, ini kebetulan yang hadir saat ini nggak datang di sini. Banyak kasus seperti itu. Baru setelah itu kan dikumpulkan sama Abu Bakar satu teks Al-Quran. Mungkin ada yang hafal 100%, tapi secara logika susah. Turunnya 23 tahun. Iya toh? Ketika Rasulullah umur 50 tahun nggak ada yang hafal Quran satu Quran penuh. Belum turun semua. Insya Allah secara logika saya belum melihat hukumnya. Secara logika tidak sampai fardu kifayah. Sunnah insya Allah iya. Kurang lebih ngoten. Nanti sempurnakan sama Ustaz Zen. Sakiqul akhir wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa istiqomah, berikan kesehatan untuk menghadiri majelis taklim ini. Satu poin hadis Nabi, ketentuan Allah itu tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Itu dawuh Kanjeng Nabi seperti itu. Itu satu poin nih kawan. Ketentuan Allah itu tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Nah doa itu ya macam-macam, Jadi itu bisa panjang. Kemudian berkaitan dengan nikah, memang mau nggak mau kita harus kembali ke fikih. Kalau kita bahas masalah hukum kepanjangan tadi ya apa itu kembali kepada kitab fikih, akan lebih detail banget di fikihnya itu. Sayangnya kadang-kadang kita bahkan ngapunten di pesantren saya dulu gak sampai mendetail ke fikih nikah, buru-buru bahas akhlak nikah. Kitab apa itu? Ukudulijen kan akhlak nikah. Tapi di kajian fikih nikahnya belum sampai detail banget gitu loh di situ. Enggak seperti kita membahas fikih muamalah yang lain gitu loh. Apalagi fikih ubudiyah yang lain, yang ibadah mahdhah yang paling banyak kita perdalam di sana. Detail banget, berkali-kali kita bahas. Jadi fikih nikahnya itu yang saya rasakan malah kurang gitu. Apalagi hari ini pengajian jarang gitu. Akhirnya timbul berbagai problem yang dibahas masalah itu jelas. Bapak Ibu sekalian, saya hanya nitip hari ini ada bukan upaya sih, memang ada aturan tentang sekolah 5 hari. Ada rencana di Kabupaten Sidoarjo juga ada rencana sekolah 5 hari. Kemudian jadi bahasan ini, walaupun dulu pernah sudah digagalkan, dikat oleh waktu itu bupati yang sebelumnya, Gus Mukhtar. Ini muncul lagi, yang dipakai dengan cara polling kepada orang tua, setuju nggak sekolah 5 hari. Yang jadi landasan adalah peraturan pemerintah tentang ASN. Pegawai negeri itu kerja 5 hari, lah guru juga ASN. Artinya kalau itu yang dipakai landasan adalah berarti sekolah 5 hari itu bukan menuju kepada bagaimana baiknya anak-anak, bukan. Itu lebih banyak kebutuhannya paling nanggone tenaga pengajari, cek enak, bukan arek cek enak cek pinter. Karena prakteknya hari ini saya amati anak-anak yang full day, yang 5 hari sekolah berarti kan full day, pulang jam 3:30 jam 4. Itu tuh omah ketok luyu koyok gombalamo, dan mereka nggak punya waktu bermain. Wis luyu, durung meneh wong tuane ambisius, wis mulai jam 4 maru dilesno maneh. Wis itu yang kegiatannya. Yang jadi bahasan kemarin di teman-teman khususnya di NU, kaya apa arek Sabtu Minggu prei liare kaya apa. Hari ini aja libur hari Minggu dok, susah sekali mengendalikan anak-anak muda. Wis ki arteri kaya apa ramene sampe ndelok Jumat sama Sabtu malam Minggu, gak karuan liare. Ya apa nek prei. Jadi pertimbangan itu juga. Yang penting selanjutnya, duwe ta waktu ngaji marang arek. Wis tak kadek ngaji ta. Nek kula gak apa-apa tak nyambut gayaku. Enak sore sok nang sawah total. Saya pribadi tapi tak pikir lho siapa. Tuh. Bahkan kemarin kita ketika ngomong sama Pak Lukman itu, Gus Lukman, TPI yang sudah lama menerapkan hari ini pun menyerah, ternyata anak-anak Quran ini gak dadi. Waktu itu kan TPI sekian hari full day, asumsinya nanti Quran dan nanti di sekolah, ternyata enggak. Anaknya terpaksa harus juga ke TPI. Lowoyo banget sakno arek. Soakno. Sekolah TPI wis mulai jam sak mono mlayu nang TPI ngaji maneh. Karena di sekolah enggak berhasil. Enggak berhasil, enggak masih kerja. Wah, akhirnya arek koyo gombalamo soaken ngono. Durung karo tambah beban PR. Waduh. Kasihan banget itu. Nah, dulu pernah ketika di perundingan di Pemkab itu di-cut, enggak ada, tetap 6 hari.
Nah ini ada upaya lagi menuju ke sana lewat polling. Orang-orang tua dikasih polling di handphone, memberikan masukan, gitu loh. Ya saya nggak yakin semua orang tua menyadari posisi itu, gitu loh. Nggak akhirnya setuju itu pakai alat. Orang tua ini harus sebagian besar setuju, mau kita laksanakan. Belum berpikir panjang tentang dampak nanti ke depan. Itu mungkin ada alasan memang hanya SMP. Ketika SMP wis 5 hari, yo gak suwe kan SD yo ngiri to, podo-podo guru, podo ASN nih. Gitu loh. Nah kalau SD yo pas salam anak-anak. Gitu loh. Mungkin TPK masih bisa nyiasati sekolah malam atau hanya TPK-nya dipakai malam. Tapi arah-arah kondisinya kayak apa? Bagaimana anak-anak itu kita peras demi ambisi wong tua dan ambisi pegawai negeri. Karena pada rapat yang pertama ini saya dapat berita lucu yang dipakai alasan pegawai negeri guru-guru akhirnya pegatan gara-gara Sabtu gak libur. Wah lucu sih. Nah saya sempat itu bisa lu kok iso itu hanya karena itu kan biarnya ke sekolah ya 6 dino itu yang dipakai itu sebenarnya hari ini sebuah keprihatinan gitu kan dibahas rame kemarin tuh semalam saya sampai jam 12:30 membahas dengan teman-teman PJ gitu persoalan itu gitu loh ya apa gitu loh ya coba kita upayakan lah dengan santun ya sebatas kita bisa hanya melobi ngomong kembali lagi kepada orang tua untuk itu dan tidak orang tua kemudian memahami dampaknya ke depan kayak apa. Memang sih dampak baiknya orang tua yang sadar akhirnya melarikan anaknya ke pesantren gitu loh. Tapi hari ini kita ngeliat situasi lingkungan kita arek-arek lo prai minggu dok iku wis nek Sabtu liare kaya apa arek-arek rata-rata kan anak kecil itu yang breng-brengan itu bahkan mungkin kemarin sempat muncul apa itu geng motor di PLN lama itu di video itu kan juara cilik-cilik gitu loh artinya usia SMP iya kan usia SMP semua kita lepas kayak gitu. Nah itu mari bareng-bareng kita memikirkan itu nggak hanya ya wis karena kita memang selalu berubah ganti menteri ganti kebijakan tentang sistem pendidikan. Jadi itu yang mungkin saya nitip jenengan selaku mungkin orang tua karena saya kemarin ya melok ngisi saya nggak bisa ngisi karena di situ tertulis nama anaknya sekolah di mana lah anak saya nggak ada yang sekolah di Sidoarjo. Saya nggak ada yang sekolah di Sidoarjo. Adapun juga nggak kalaupun ya kan SMP SMA itu kan isiannya itu loh. Nggak punya anak yang sekolah di Sidoarjo untuk polling itu ya nggak bisa itu saya nitip kepada mungkin orang tua yang dapat polling itu saya nitip lah ayo dipikirkan sudah kesiapkah kita haruskah itu 5 hari. Sekali lagi landasan 5 hari adalah untuk kepentingan ASN-nya yang jadi pertimbangan bukan pada peningkatan kualitas di pendidikannya di anak-anaknya tapi mereka juga itu PNS yang diprai rong dino awak dewek mereka kan juga siang sudah pulang kalau 6 hari kalau libur sekolah ya libur ya kan libur hari raya yang Pemkab itu 1 minggu yang guru-guru bisa 10 hari lebih panjang dong jadi kurang lagi gitu loh maksudnya itu kalau fair-fairan gitu ya gitu loh ya, itu kalau fair-fairan seperti itu nanti itu yang bisa menyampaikan kemauan lantaran ibadah kita taklim hari ini ayo dongo tadi itu kodok orang yang dirubah kecuali dengan doa. Inilah doa tempat kita berdoa di majelis taklim, majelisnya malaikat yang sini banyak malaikat yang ngamini juga tempat-tempat yang lain kita doakan anak-anak kita semoga senantiasa dijaga oleh Allah dijaga keimanannya moga-moga min ahlil ilmi wa ahlil khair jadikan anak yang saleh dan solehah
Al-Fatihah.